Hai semuanya, welcome back to my channel. Salam kenal, nama aku Devi. Thank you udah nonton video aku. Buat kalian yang baru pertama kali nonton video aku, salam kenal. Dan buat kalian yang udah beberapa kali nonton video aku, seneng banget ketemu kalian lagi. Semoga kabar kita semua baik-baik aja hari ini. Dan buat kalian yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi di video hari ini aku mau ngomongin tentang declutter lagi. Gak tau kenapa kayak aku lagi seneng banget ngomongin tentang declutter. Karena ya mungkin kan abis lebaran mau beberes rumah. Jadi menurut aku kayaknya ini saat yang tepat kalau kita sama-sama belajar tentang declutter. Jadi hari ini aku mau kasih 7 metode decluttering. Jadi kayaknya sebenarnya masih ada lagi, cuman aku mau bahas yang aku tahu aja sih. Dan juga di video ini aku akan kasih tahu pro dan cons-nya dari tipe-tipe atau metode declutter ini, tapi itu menurut aku pribadi. Jadi aku akan ngurutin metode ini dari yang menurut aku paling populer dan menurut aku lagi itu praktikal atau bisa kita lakuin. Jadi kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, let's get started. Jadi metode yang pertama adalah KonMari Method by Marie Kondo. Aku yakin kalian yang belajar minimalism atau mungkin yang lagi cari tahu tentang minimalism, mungkin kalian udah pernah dengar tentang Marie Kondo ini. Bahkan ada beberapa dari kalian juga yang minta aku review buku tentang Marie Kondo, dan aku jawab jujur aku tidak baca bukunya karena aku itu tahu Marie Kondo dari dokumentari di Netflix. Cara decluttering Marie Kondo ini, jadi kita itu lebih ke perasaan menurut aku ya. Jadi kayak kita tuh merasakan apa barang ini memberikan sparks joy ke kita, memberikan rasa yang senang gitu ya kalau kita pegang barang itu. Makanya dia ngajarin untuk kita pegang satu-satu barang itu, terus kita rasain barang ini ada sparks joy atau enggak. Nah jadi dia ini sebenarnya declutter per kategori, jadi dipisahkan, jadi ada clothes, books, paper, komono, dan juga sentimental items. Jadi caranya Marie Kondo ini adalah kalian kumpulin barang-barangnya per kategori. Jadi misalnya pertama tadi baju, ya kalian ambil semua baju dari semua tempat dalam rumah kalian tumpuk dalam satu tempat, baru kalian pilih-pilih satu per satu tanpa ada yang terlewat. Begitu juga dengan buku. Jadi kalian kumpulin tuh buku yang ada di ruang tamu, buku yang ada di kamar, buku yang ada di lemari, dimana kumpulin di satu tempat dan kalian pilih satu per satu. Pro-nya menurut aku ini cocok buat orang yang emosional, orang yang serba perasaan banget. Jadi susah kan untuk ngelepas barang gitu ya. Nah, menurut aku ini cocok. Terus ini juga cocok untuk yang baru mau mulai juga boleh, karena kita kan akan megang barang kita satu-satu ya. Nah saat kita pegang barang kita satu persatu itu lebih membuat kita bisa ngambil keputusan yang baik gitu loh. Karena kalau misalnya kita declutter langsung banyak barang ya mungkin ada yang kelewat. Tapi kalau di KonMari ini kan enggak, kita pegang satu-satu barangnya, kita benar-benar bisa lihat apa kita seneng masih barang ini, apa kita udah nggak pakai, atau jangan-jangan barang ini ternyata udah jelek, atau ternyata kita udah punya duplikatnya. Itu bisa kita lakuin di metode KonMari ini. Tapi kontranya kalau menurut aku ini tuh lama. Karena apa? Ya itu tadi aku bilang, karena kita kan harus ngambil barangnya satu-satu kan, kayak kita lihat satu-satu. Itu takes time banget buat aku. Dan juga aku sebenarnya orangnya nggak terlalu emosional soal barang. Aku nggak terlalu punya ikatan tertentu dengan barang-barang yang aku punya juga, kecuali emang untuk barang sentimental. Tapi itu juga nggak banyak, karena biasanya sekarang aku cuman kumpulin di foto. Tapi intinya kayak gitu. Metode yang kedua adalah The Minimalist Game. Nah ini by The Minimalist. Kalian mungkin tahu The Minimalist. Aku suka juga nonton mereka di YouTube dan di Netflix. Mereka ini punya cara declutter yang menurut aku seru sih ya. Jadi declutter ala The Minimalist ini seperti declutter challenge. Buat kalian yang suka challenge diri kalian bisa coba lakuin ini. Kalian ambil waktu selama 30 hari, di mana setiap harinya kalian akan mendeclutter. Di hari pertama itu satu barang, di hari kedua 2 barang, di hari ketiga 3 barang, di hari keempat 4 barang, dan seterusnya. Pro-nya menurut aku ini bagus banget untuk build the momentum gitu ya. Jadi biasanya kalau kita udah ngelakuin sesuatu itu bisa
guling gitu loh, maksudnya kita punya momentum untuk ngelakuinnya lagi. Dan ini bagus banget karena kayak proses kan, dari 1, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan juga kalau kalian lakuin ini selama 30 hari berturut-turut, at the end of the month kalian udah mendeclutter 500 barang. Jadi pada akhirnya tuh kalian ngerasa, ya ampun udah banyak banget barang yang kalian bisa declutter dalam waktu 1 bulan. Tapi kontranya menurut aku adalah, bayangin kalau udah hari ke-20 sekian. Apalagi kalau misalnya kita lagi sibuk, terus pulang ke rumah masih harus nyari barang 25, 28, mungkin itu agak ribet. Jadi mungkin kalau buat aku sih agak susah juga ya, kecuali bisa sih kalau misalnya kalian tulis. Tapi ya gitu, kalau misalnya baru awal-awal mungkin kan baru 1 item, 2 item sampai 5 atau di bawah 10 masih oke lah ya dalam sehari. Tapi saat udah 25 item kita juga bisa jadi bingung gitu loh. Dan karena ini challenge, kita kan jadi kayak punya perasaan yang mau nyelesain challenge dong. Jadi mungkin kita bisa ngambil keputusan yang kurang tepat dalam mendeclutter karena yaitu buru-buru. Ya, tapi itu menurut aku, balik lagi ke kepribadian dan gaya hidup kalian masing-masing. Jika kalian ada yang cocok dan mau coba gaya The Minimalist Game ini, kasih komentar di bawah ya, kalian mau coba challenge The Minimalist Game. Metode yang ketiga adalah backwards hanger. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah tahu tentang metode backwards hanger ini, tapi kalau belum, ini simple banget karena kalian cuman perlu bolak-balik hanger atau gantungan baju kalian. Jadi aku bilang ini cocok atau pro banget untuk orang-orang yang punya banyak banget baju, atau misalnya kalian punya masalah untuk declutter baju. Ini cara yang menurut aku paling cocok ya. Tapi kontranya adalah nggak cocok buat kayak aku yang punya bajunya sedikit gitu. Nah, caranya gampang banget. Kalian cuma perlu bikin gantungan kalian itu satu arah. Jadi misalnya arahnya ngadep ke depan semua. Bikin semuanya itu satu arah dulu gitu ya. Nah, terus setiap kalian ambil satu baju yang kalian pakai, kalian gantungnya itu terbalik. Jadi misalnya tadi kepalanya ngarah ke sini, nah sekarang kepalanya itu ngarahnya ke sana. Terus kan kasih waktu, misalnya dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Nanti kalau waktu udah habis, misalnya udah 3 bulan, kalian lihat tuh di isi lemari kalian hanger mana yang kebalik. Artinya adalah hanger kalian yang posisinya tetap itu baju-baju yang gak kalian pakai kan, karena buktinya posisinya begitu-begitu aja. Jadi mungkin baju-baju tersebut adalah baju yang bisa kalian declutter untuk dikasih atau disumbangkan ke orang. Jadi sesimpel itu doang, tapi ini benar-benar ngasih dampak buat kalian yang mungkin punya masalah dalam mendeclutter baju-baju kalian. Terus sebenarnya ini juga bukan cuma untuk baju sih, ini bisa digunakan untuk apapun. Cuman kalian harus cari cara aja untuk nandainnya gitu. Kalau tadi kan karena hanger ya satu ke depan satu belakang. Mungkin untuk sepatu kalian kasih label atau misalnya raknya kalian pisahin. Intinya bisa dilakukan untuk barang apapun, tinggal kalian cari cara untuk nandain mana yang dipakai, mana yang enggak. Metode yang keempat adalah 4 boxes. Pas banget ya, 4. Nah, ini adalah pro banget untuk kalian pemula. Aku saranin untuk kalian yang baru pertama kali ya mau mulai declutter, kalian bisa mix cara KonMari dan cara 4 boxes ini. Jadi ini kalian siapin 4 box, nggak harus box apapun lah, kontainer apalah, kalian siapin dan kalian kasih label masing-masing box itu. Jadi untuk box yang pertama itu dijual, terus box yang kedua itu mau didonasikan, box yang ketiga itu mau dibuang, dan ada box terakhir ini adalah yang belum bisa ditentukan atau undecided. Nah, jadi kalian bisa mulai declutter terserah dari mana aja. Misalnya dari baju, kalian bisa masukin baju itu ke kategori yang kalian mau. Selain itu, dengan metode ini kalian itu bukan cuma declutter, tapi kalian sekalian mengorganizing barang-barang yang kalian punya. Itu yang aku suka dari metode 4 boxes ini. Nah, terus kalian juga bisa gampang mengalokasikannya, apa barang ini udah gak layak pakai untuk dibuang, atau misalnya kalian punya barang yang berharga dan masih bisa punya nilai jual, atau barang yang masih bisa dipakai tapi gak punya nilai jual yang akhirnya kalian ya lebih baik didonasikan untuk dipakai sama orang lain. Nah, tapi kontranya atau masalahnya adalah si undecided box itu, karena
Ya itu masalahnya, karena kita nggak tahu mau diapain kan. Kadang-kadang kalau orang terlalu emosional, akhirnya barang itu masuk lagi ke lemari, nggak jadi di declutter. Tapi menurut aku tetap sih kalau kalian pemula, kalian bisa ngelakuin yang 4 boxes ini. Menurut aku itu paling aman, karena kalian tuh nggak harus langsung ngambil keputusan saat itu juga kan. Kalau misalnya kalian bingung kan, kalian tinggal taruh barang tersebut di box yang undecided gitu. Nanti kalian kasih waktu 3 atau 6 bulan, setelah itu baru kalian pilih-pilih lagi. Kadang ada orang kan yang nggak bisa mendeclutter karena ya itu bingung atau ada ikatan emosi sama barang tertentu. Nah mungkin cara-cara declutter yang lain mungkin susah gitu ya, tapi dengan cara ini kalian kan bisa taruh di undecided box itu aja dulu. Next cara yang kelima adalah room by room atau ruangan per ruangan. Jadi ini beda sama KonMari. Kalau KonMari itu dia metodenya itu per barang, per item, per kategori. Tapi kalau room by room ini benar-benar ruangan. Jadi contoh mau mulai dari kamar kita ya, misalnya paling gampang. Ya kita benar-benar declutter barang kita itu aja dengan segala jenis barang yang ada di dalamnya, mulai baju, buku, make up, semuanya yang ada di kamar itu kita mulai declutter. Pro-nya adalah sistematik karena kita ngerjain kan per ruangan. Tapi buat aku ini nggak cocok di diri aku karena ini salah satu kontranya, yaitu adalah barang yang dari luar bisa masuk lagi ke dalam. Jadi ngerti nggak sih, kayak misalnya ini kamar kita udah kita declutter, terus kita pindah ke kamar tamu. Nah dari kamar tamu itu barang-barangnya mungkin ada yang bakal masuk ke kamar kita lagi, akhirnya kayak bisa terjadi bolak-balik gitu loh. Jadi menurut aku ini ya kurang praktikal lah untuk aku. Nah mungkin ini cocok buat yang tinggalnya masih sama orang tua, atau misalnya tinggalnya rame-rame, misalnya kalian sharing kondo sama teman-teman. Nah ini bisa kalian lakuin kayak gini. Next cara yang keenam adalah packing party. Jadi ini juga dijalanin oleh salah satu dari The Minimalist. Dia bikin packing party. Artinya apa? Kita itu packing semua barang-barang kita kayak misalnya kita itu mau pindah. Jadi semua barang kita itu kita masukin dalam kardus, dalam koper, bener-bener kayak kita mau pindah. Setelah kita packing semua barang kita ambil barang-barang yang kita pakai doang gitu ya. Jadi kita nggak unboxing lagi tuh kardus-kardusnya, tapi kita ambil barang yang kita pakai ya, misalnya kayak sabun, sikat gigi, laptop, baju, pakaian dalam, yang kayak gitu-gitu. Sisanya nggak di unboxing. Selama kalian nggak butuh, kalian nggak ambil. Nah, pro-nya ini cara yang menurut aku cepet dan gila banget sih. Karena kan kita langsung ngeberesnya satu rumah kita jadi berkotak-kotak gitu ya. Tapi kontranya adalah, aduh aku nggak bisa. Karena ini terlalu brutal buat aku gitu loh. Tapi ini bagus kalau misalnya kalian lakuin bener-bener kalian pas mau pindahan. Sekalian gitu loh beberesnya. Dan pada saat kalian sampai di rumah baru, kalian ambil tuh barang-barang yang kalian pakai. Akhirnya dari situ pasti kalian tahu bahwa ternyata barang-barang dalam kardus itu ternyata nggak dibutuhkan gitu. Tapi kalau buat kita yang nggak mau pindahan, ini bener-bener overwhelming banget. Jadi nggak cocok buat aku. Nah, metode yang ketujuh yang terakhir adalah metode 365 atau 365 atau sering juga disebut one method. Kenapa disebut one method? Karena ini adalah sesimpel cuman declutter satu barang setiap hari selama 1 tahun. Jadi kalau misalnya tadi The Minimalist Game punya 30 hari, kalau ini kalian lakukan selama 1 tahun, tapi cuma satu barang sehari. Dan barangnya itu bisa apapun ya, as simple as 1 lembar receipt pun itu bisa kalian masukin. Jadi intinya kalian cuma tentuin aja, satunya itu satu apa? 1 kantong, 1 kardus, 1 tas, atau benar-benar 1 item kayak 1 pulpen pun itu udah hitung 1. Itu semuanya tergantung aturan kalian. Makanya ini jadi kontranya juga menurut aku, karena nggak ada aturan yang jelas. Dan juga kalau buat aku terlalu lama 1 tahun itu gitu ya. Jadi ngingetnya susah, bahkan kalau dicatat juga kayaknya momentumnya terlalu lama. Beda sama kalau misalnya kita ngelakuin yang The Minimalist Game, karena cuma 1 bulan itu momentumnya tuh bisa terbangun. Dan juga ini tuh susah dilakuin kalau misalnya kita atau kalian itu suka travel atau ada perjalanan tugas keluar rumah gitu, karena kan ya pasti kita ngelewatin hari-hari tertentu dan itu momentumnya juga udah lewat lagi. Makanya nggak cocok buat kalian yang suka traveling atau ada dinas keluar kota. Tapi ini cocok buat kita yang mungkin sukanya take it slow, suka pelan-pelan aja, karena ini akan membangun kebiasaan. Tapi buat aku jujur ini kelamaan. Oke, jadi itu aja 7 metode declutter yang bisa aku sharingkan hari ini. Sebenarnya kayaknya mungkin ada beberapa metode declutter lainnya, tapi aku cuman kasih tahu
yang terkenal, populer, dan bisa dilakukan dalam kehidupan kita juga. Coba kalian tulis di kolom komentar bawah metode declutter mana yang menurut kalian itu cocok dan bisa kalian lakuin dalam kehidupan kalian. Kalau gitu jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, kasih like kalian, dan kalau kalian belum subscribe, klik tombol subscribe-nya. Kalau gitu sampai ketemu lagi di video selanjutnya dan selamat mendeclutter. Bye-bye. Nggak bisa siul.